Mama, buka TV, nanti malam Anmes nyanyi di TV. Oh iya? Hah? Sejak kapan dia bilang gitu? Pas nonton TV, kumpul sama keluarga satu rumah, nonton sambil nangis-nangis. Itu terjadi pas papa meninggal sih. Sampai kayak tengkar sama Tuhan gitu. Aduh, kayak Anmes tuh cowok satu-satunya, terus ditinggal papa, dan Anmes kayak langsung dikasih beban yang sangat berat gitu. Buat keluarga bisa hidup aja tuh sulitnya minta ampun gitu. Karir bermusik tuh nggak semudah itu ternyata. Jadi makanya mereka sering bilang bahwa industri musik itu setelah kalian juara di Rising Star dan setelah ajang pencarian bakat itu habis, itulah industri musik sebenarnya. Terus akhirnya karena nggak punya duit apa-apa, Anmes harus minjem buat pulang ke kampung. Jadi emang 10 juta tuh Anmes pakai buat bayar petinya, bayar tendanya, dan lain sebagainya. Jadi emang abis itu pas pulang, emang dari situ baru kayak nyari buat bayar utang. Syukuri aja hidup, jalanin aja, dan gak usah mikir besok harus gini, besok udah jalanin aja, Tuhan udah siapkan yang terbaik kok. Tapi saya selalu percaya bahwa sesulit apapun keadaan pasti selalu ada pembelajaran yang berharga ya, walaupun sometimes kadang-kadang kita juga nggak mau sebenarnya melewati masa-masa sulit itu. Iya. Tapi kalau pada saat itu umur berapa Anmesh? Waktu yang makan singkong? SD kelas 5 kalau nggak salah. SD kelas 5 atau 4 gitu. Emang masa-masa dimana ya udahlah. Hidup tuh cuma buat main-main doang gitu. Gak mikir sampai kayak ada di posisinya papa. Tapi sekarang udah, oh iya sesulit itu ya. Gitu. Tapi emang cita-cita pengen jadi penyanyi? Iya, emang cita-cita tuh dari dulu pengen penyanyi, kalau nggak petinju. Oh iya, oh beda banget. Jadi emang waktu SMP sempat latihan tinju. Oh iya. Tapi emang dicegat sama papa, katanya nyanyi aja biar bisa bikin orang senang dengan mudah gitu lah. Daripada harus susah-susah gitu, tonjok-tonjokan, terus akhirnya bisa geger apa dan lain sebagainya. Kenapa mau jadi petinju? Lingkungan sih, lingkungannya Pak RT-nya kita waktu itu guru sasana tinju. Terus akhirnya dia tuh ngumpulin anak-anak kayak yang asik, maksudnya yang mau latihan tinju. Terus akhirnya Anmes tuh jadi juara di sasana itu, dan mewakili sasana itu main antar sasana di Kota Kupang. Udah mau main ditarik sama papa, nggak boleh, nyanyi aja lebih mudah bagian orang kan. Iya. Ya emang saran dari orang tua itu, emang jalan dari orang tua itu yang paling terbaik. Ya, dia udah tahu lah gitu loh. Memang arahnya memang harusnya nih the purpose of your life ya dinyanyi gitu, bukan ditinju gitu. Bener. Ya. Oke. Wow, nggak kebayang sih kalau Anmesh jadi tinju. Bahaya, jangan. Tapi sampai sekarang masih latihan. Oh iya. Hobi juga sih. Emang hobi juga, tapi nggak pernah kayak ikut competitions atau enggak ya? Buat olahraga aja. Buat olahraga. Oke. Tapi pada saat itu ya pernah nggak sih misalnya kayak ayah manggilnya papa atau ayah? Di Kupang sih lebih ke bapak sih. Bapak ya. Pernah nggak sih bapak berpikir mungkin nyanyi ya udah jadi hobi aja deh, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dapat uang dari pekerjaan lain gitu. Apakah pernah berpikir untuk bekerja yang lain, dan kenapa kekeh gitu menekuni sebagai penyanyi walaupun kadang-kadang susah kan sampai harus makan singkong segala? Iya, sempat sih sempat berpikir untuk jadi kayak polisi juga, sempat berpikir untuk jadi PNS juga, tapi balik ke didikan dari awal sih, karena emang udah diajarin cinta musik, dan kita juga udah tahu bahwa kita makannya dari musik. Jadi kayak itu tuh mengalir setiap saat. Jadi musik tuh walaupun musik ditinggal pun, musik walaupun ada kerjaan lain, musik tuh nggak pernah bisa ditinggal gitu loh. Karena setiap minggu pun nyanyi di gereja gitu-gitu. Jadi kayak ngajarin teman-teman buat nyanyi di gereja bareng. Jadi musik tuh udah nyatu banget. Ya sempat abis SMA itu sempat honor di salah satu perusahaan swasta. Terus abis itu kayak nggak cocok gitu, nggak cocok karena emang harus tiap hari bangun pagi gitu. Dan emang dari situ sadar bukan orang kantoran rutinitas ya. Dari situ sadar bahwa oh iya bukan di sini sih. Jadi emang harus benar-benar fokus ke talenta yang udah Tuhan kasih. Jadi emang musik aja deh kayaknya gitu. Oke. Jadi kalau boleh tahu berarti waktu itu papa meninggal umur berapa? Kalau papa meninggal 48 deh. 49. Waktu itu Anmes berarti masih SMA kelas 1. SMA kelas 1. Oke. Apakah itu yang membuat Anmes akhirnya ingin melanjutkan jejak
Bapak dan akhirnya nyanyi dan menjadikan ini sebagai profesi? Iya sih kayaknya. Dari situ sih mulainya. Emang dari SMP kelas 3 tuh emang udah barengan sama papa, jadi emang kita suka satu job bareng. Anmes bisa job, terus habis itu ya tapi duitnya dipakai buat senang-senang. Ya dibagi dua sama orang tua, habis itu duitnya dipakai buat senang-senang, dan akhirnya setelah papa meninggal 2014, akhirnya Anmes tuh mutusin bahwa oke lah, sekarang fokusnya buat keluarga aja gitu loh. Jadi emang plak langsung gantiin papa, dan emang harus hidupin keluarga, dan ya udah, harusnya Anmes harus masih main-main dulu sama teman-teman, akhirnya fokusnya harus benar-benar buat keluarga aja gitu. Dari SMA kelas 3 dong. SMA kelas 3. SMA kelas 3. Oke. Semester pertama. Iya. Dan pada saat itu sebenarnya masih di Kupang kan, belum Masih ke di Kupang. Jakarta. Terus Datang Jakarta aja pas ini ajang pencarian bakat. nah, itu gimana tuh ceritanya? Apa yang membuat Anmesh datang ke Jakarta dan ikut pencarian bakat? Ceritanya tuh lewat Instagram. Jadi emang sering nyanyi lagu rohani di Instagram. Terus habis itu ada yang DM di Instagram minta nomor WhatsApp buat nawarin mau ikut Rising Star, nama ajang pencarian bakatnya. Terus kayak Anmes tuh apa namanya, dari dulu tuh kan kita cuma tahu Indonesian Idol doang kan. Iya. Jadi Rising Star sama Indonesian Idol beda nggak kak gitu. Ini beda kok kak. Jadi ya Anmes cuman kayak oke lah, daftar aja, ikutin aja prosedurnya, siapa tahu emang ini jalan Tuhan buat Anmes gitu. Ya udah daftar, awalnya tuh online dulu, terus dinyatain lolos, akhirnya Anmes dibeliin tiket dan segala macamnya untuk datang ke Jakarta. Nginapnya di sebelah nih, Grand Tropic. Oh iya. Oke. Terus datang nginap di situ. Masih inget ya? Di karantina ya. Iya. Karantina selama beberapa bulan, terus nyanyi sampai ya udah tuh semua tuh mengalir begitu aja, kayak emang ini nih jodohnya Anmes, dan akhirnya juara gitu. Dan waktu itu nggak bilang ke keluarga bahwa sebenarnya lagi ke Jakarta untuk ikut ajang pencarian bakat kan? Jadi emang pas audisi awal tuh mama nggak tahu sama sekali. Begitu tanya Anmes mau kemana, mau ke Jakarta mah. Ngapain? Ada job di Jakarta. Harus nyanyi di Jakarta. Oke, berapa hari? 3 hari doang mama. Oke. Karena Anmes juga takut kayak mama tuh malu gitu loh, sampai sana terus nggak lolos gitu kan. Oke lah, jadi sampai sini ngelakuin yang terbaik, lolos audisi. Pas pulang, pas mau tayang di TV baru Anmes ngasih tahu, mama buka TV nanti malam Anmes nyanyi di TV. Oh iya. Hah? Sejak kapan dia bilang gitu? Pas nonton TV, kumpul sama keluarga satu rumah, nonton sambil nangis-nangisan tuh di situ. Nangis-nangisan kena Nangis-nangisan terharu. Harunya tuh kayak Anmes tuh kayak wah, buat bangga banget gitu lah. Sesimpel Iya. itu sih kita bahagia. Iya. Karena mereka berpikir bahwa ini kapan Iya, syutingnya kan nggak ada Terus yang Anmes tahu. ngasih tahu yang ke Jakarta itu mama gitu. Baru dia tahu. Oke. Wah, Anmes ngebohongin mama ya katanya. Apa komentar pertama yang waktu itu diucapkan ketika tahu bahwa Anmesh memenangkan Rising Star? Kalau mama sih selalu ingetin sih. Pokoknya dia bilang apa? Dia kasih selamat, terus dia peluk di belakang di backstage. Dia peluk sambil nangis, dia bilang pokoknya kakak harus tetap rendah hati biar Tuhan yang tinggikan katanya gitu. Mama tuh orangnya tuh rohanian banget. Jadi emang dia selalu ngingetin Anmes. Satu-satunya orang yang bisa ngeblok semua keinginannya Anmes. Jadi kayak dia bisa batasin gitu. Kakak harus tetap kayak gini ya, tetap rendah hati ya gini. Cuman dia sih. Yang selalu menjaga Selalu ya. menjaga. Selalu menjaga. Selalu ingetin Anmes. Oke. Dan kemenangan itu mengubah segalanya, mengubah kehidupan Anmes, mengubah kehidupan keluarga. Mengubah segalanya. Senang pun diubah. Terus semua keinginan buat kayak ngumpul sama teman-teman pun kayak keubah semua. Jadi kayak pergaulan pun keubah semua. Kayak jadi pas Anmes pulang Kupang tuh nggak sebebas dulu. Terus abis itu ya setelah kemenangan itu ada tantangan lagi yang Tuhan berikan. Kayak semua itu seimbang gitu lah Tuhan ngasihnya tuh. Jadi abis juara harus kakak lagi yang pulang, abis itu mama yang pulang, abis itu pas rilis cinta luar biasa booming gitu. Jadi kayak Anmes tuh sadar bahwa oh iya ginilah hidup. Jadi kayak apapun yang Tuhan kasih itu, kayak misalkan cobaan sekejam apapun itu, Tuhan tuh tahu bahwa kita tuh sanggup gitu ngadapin itu. Jadi Anmes selalu bilang sama teman-teman, kalau kalian nggak sanggup Tuhan nggak bakal ngasih cobaan gitu. Jadi kalian tuh orang yang emang iman kalian tuh emang diuji sama Tuhan gitu. Justru di titik tertinggi, pencapaian tertinggi di waktu itu tahun berapa, 2019. Justru di saat itulah, di tahun yang bersamaan merupakan titik terendahnya. Betul. Anmesh juga. Oke. Apa yang terjadi pada saat itu?
ya emang bingung bingung loh, kayak sendirian gitu loh. Awalnya bareng-bareng sama keluarga, terus habis itu hilang terus Kakak meninggal kenapa kalau boleh tahu? 2000 kalau kakak tuh meninggal gara-gara habis lahiran. Terus emang katanya darah putihnya naik ke kepala apa gimana. Emang nggak di adalah jadi abis itu kakak tuh 2018 awal, mama tuh 2018 akhir, baru tuh tahun berikutnya tuh emang Tuhan tuh nunjukin bahwa ada pelangi habis hujan gitu. Oke. Tapi ya kayak kosong aja gitu. Iya. Apa yang ada di pikiran Anmes ketika pertama kali, maksudnya pernah gak sih ngebayangin bahwa kok Tuhan kasih saya anugerah tapi kenapa harus dihilangkan juga gitu? Itu terjadi pas papa meninggal sih. Sampai kayak tengkar sama Tuhan gitu. Aduh, kayak Anmes tuh cowok satu-satunya, terus ditinggal papa, dan Anmes kayak langsung dikasih beban yang sangat berat gitu. Buat keluarga bisa hidup aja tuh sulitnya minta ampun gitu loh. Jadi Anmes harus main sampai pagi, terus ke sekolah pun harus telat setiap waktu. Terus kayak nggak ada yang mudah ke Tuhan di hidup ini setelah papa meninggal gitu. Terus kayak akhirnya setelah pembelajaran itu tuh Anmes bahwa lebih sadar lagi gitu loh, bahwa hidup Anmes tuh emang gini jalannya, emang ini takdirnya, dan emang harus disyukuri apapun itu. Jadi kayak pas kakak meninggal, pas mama meninggal pun Anmes udah tegar banget, karena Anmes harus bukan lihat itunya, karena Anmes harus lihat kakak sama adek yang masih ada bareng Anmes, dan gimana tugas dan tanggung jawab Anmes untuk mereka biar mereka tetap senyum gitu loh, tetap bahagia. Oke. Bukan untuk menangisi yang pergi, tapi bagaimana tetap menghidupi yang masih ada di samping kita. Benar. Pada saat itu ya. Apa yang menguatkan Anmes pada saat itu? Yang menguatkan Anmes ya mereka gitu loh, yang selalu kayak ada di bayang-bayangnya Anmes. Kalau Anmes tuh nggak kuat, gimana mereka gitu loh. Terus kalau Anmes sedih, gimana mereka lagi gitu loh. Terus kayak Anmes tuh patokannya itu, jadi emang harus bahagia biar mereka juga bahagia gitu. Saya dengar juga pada saat itu ketika kakak meninggal masih harus pinjem uang untuk melayat. Bener. Dan hutang. Iya, emang Anmes tuh di Jakarta, di Bintaro waktu itu. Pas dengar kabar meninggal emang itu nggak ada job sama sekali, dan emang kan udah menang 2017 punya, kan. iya. 2017 itu tuh emang karir bermusik tuh nggak semudah itu ternyata. Jadi makanya mereka sering bilang bahwa industri musik itu setelah kalian juara di Rising Star dan setelah ajang pencarian bakat itu habis, itulah industri musik sebenarnya gitu. Dan setelah juara itu baru Anmes tahu bahwa semuanya itu nasibnya ada di single, ada di lagu dan lain sebagainya. Kalau kalian lagunya nggak laku, berarti ada tahun berikutnya tuh hancur tuh. Jadi emang tahun 2017 rilis single tapi nggak begitu banyak didengar. Habis itu 2018 dikasih tuh tantangan itu tuh. Mulai dengan hal yang sangat-sangat mengejutkan Anmes gitu. 2018 nggak ada apa-apa, lagi nunggu kapan ada job dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kabar itu datang. Terus akhirnya karena nggak punya duit apa-apa, Anmes harus minjem buat pulang ke kampung. Jadi emang 10 juta tuh Anmes pakai buat bayar petinya, bayar tendanya dan lain sebagainya. Jadi emang abis itu pas pulang, emang dari situ baru kayak nyari buat bayar utang gitu. Terus akhirnya kayak di tahun 2018 akhir baru kayak Cinta Luar Biasa rilis kan. Tapi ya mama pulang lagi gitu. Wah itu pokoknya hancur banget lah udah. Gak bisa diceritain. Iya. Gak pernah bertanya lagi kepada Tuhan kenapa seperti ini? Udah jalanin aja. Kayak, makanya Anmes bilang belajar dari pas papa meninggal, percaya bahwa akan ada aja mujizat dari Tuhan gitu. Akan ada pelangi habis hujan. Syukuri aja hidup, jalanin aja, dan gak usah mikir besok harus gini, besok udah jalanin aja, Tuhan udah siapkan yang terbaik kok. Jadi kalau misalkan kami ditanya sama tim dan lain sebagainya, tuh Anmes tuh orangnya ya udahlah jalanin aja ke depannya, tapi tetap ada plannya. Tapi ya sudah, kita percayakan bahwa kita tetap menjalani tugas kita, dan sisanya biar Tuhan yang lanjutin. Amin. Berarti didikan Bapak dan Ibu khususnya yang sangat spiritual, sangat rohaniwan, itu
membekas di hidupnya Unmesh. Tertanam. Iya, tertanam. Dan doa mereka lah yang membuat Unmesh kuat. Karena Setuju. kalau nggak mungkin bisa Setuju melewati banget. masa-masa seperti itu. Iya. Setiap orang pasti pernah mengalami susah dalam hidup ya. And sometimes kalau buat saya dan saya yakin mungkin banyak orang juga, when we are worry, ya we have to change our worry into worship. Jadi kalau kita lagi kalau saya lagi galau atau kayak gitu kan, kayak oh no, ya udah ya kita mencoba untuk bersyukur dan memuji dan bersyukur dan memuji gitu. Setuju. Dan saya yakin mungkin itu juga yang dilakukan oleh Unmesh. Iya. Iya nggak? Iya. Ada nggak sih kayak lagu favorit yang mungkin selalu dinyanyikan atau at least membuat hati bahagia atau membuat Unmesh bisa lebih kuat dan lebih sanggup lagi pada saat-saat itu? Ya kalau lagu rohaninya tuh Unmesh tuh waktu Tuhan ya. Ya waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus kalau untuk lagu buat mengobati rasa rindu ya paling Unmesh, karena udah bikin hanya rindu ya lagu itu dong. Okay. Jadi lagu itu khusus dibuat untuk sebenarnya untuk buat mama sih, tapi bisa dipakai buat kayak kangen sama papa, sama kakak, sama semuanya yang Unmesh rindu. Apa yang paling dikangenin dari mama? Kalau mama masakannya. Oh iya. Parah sih. Masak apa? Kalau dia sih yang paling Unmesh suka tuh kuah asamnya. Karena kuah asam tuh ikan yang dibikin kayak kuah, orang sini bilangnya kuah kuning gitu. Tapi emang buatan dia tuh yang paling the best. Parah sih. Parah ya, enak banget pasti ya. Nasihat yang paling dirindukan? Ya, kalau nasihat ya Unmesh inget itu. Jadi emang tetap Unmesh pegang dan Unmesh selalu bagikan. Tetap rendah hati biar Tuhan yang tinggikan. Katanya gitu. Okay. Katanya gitu ya udah coba terus dan Unmesh rasain itu. Iya. Dan ternyata memang ya waktu Tuhan Yang indah, yang terbaik gitu, dan cuma dia yang tahu. Iya kan, karena cuma dia yang memberikan rencananya ya. Dan tapi itu terbukti ya, karena setelah tadi Unmesh bilang setelah hujan pasti ada pelangi. Jadi nggak pernah nyangka bahwa ternyata lagu Cinta Luar Biasa yang membawa Unmesh bisa menjadi seperti yang sekarang dan mendapatkan penghargaan dan apresiasi juga dari banyak orang. Tapi dan sebanyak di depannya ya. Harus tetap rendah hati biar Tuhan yang tinggikan ya kan. Ini salah satu contoh orang luar biasa ya, harus tetap humble. Karena luar biasanya karena cuma punya lagu Cinta Luar Biasa. Orangnya biasa aja. Tapi menurut Unmesh apa yang titik balik yang membuat lagu itu menjadi luar biasa? Mungkin apa ya, nggak tahu juga, karena lagu itu sebenarnya kayak buatan temennya Unmesh, terus di Kupang orangnya, terus emang dikasih jalannya tuh lewat dia, terus kayak liriknya simple, terus habis itu nadanya juga simple banget. Jadi emang kalau dibilang lagu itu bagus juga menurut Unmesh ya udah lagunya itu enak dinyanyiin gitu loh. Lagu itu easy listening, terus habis itu nggak ribet, jadi kayak ya sesimpel itu. Maksudnya lagu sesimpel itu bisa terkenal di Indonesia. Iya, justru karena memang sederhana ya, sederhana jadi sangat mengena. Bener. Gitu, nggak perlu kayak ribet-ribet gitu kan dengan kata-kata yang heboh gitu, tapi yang simpel, yang sederhana aja. Justru itu yang sering kali bermakna. Iya sih. Orang kadang bisa nyanyi tapi nggak bisa pecah suara. Oh gitu. Ya artis-artis tuh banyak yang bisa nyanyi, tapi dia untuk pecah suaranya kadang belum bisa. Jadi emang pas kangen sama mantan tuh nggak usah ketemuan, nggak usah ajak kayak reunian. Ya udahlah, reunian. Astaga. Oke. Jadi kayak lewat lagu aja juga bisa kok. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.